Halo sahabat Qurani Mariman terkasih, jumpa lagi dengan saya Pastor Yos Fernandes Mamatus dalam Renungan Harian Jumat 30 Oktober 2020. Apa kabar? Saya berharap Anda semua tetap dalam keadaan baik, sehat, dan tetap semangat. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk bersama-sama mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan. Mari kita tandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama hari ini diambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi, bab 1 ayat 1-11. Dari Paulus dan Timotius, hamba-hamba Kristus Yesus, kepada semua orang kudus dalam Kristus Yesus di Filipi, beserta para penilik jemaat dan diakon. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kalian. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kalian, dan setiap kali aku berdoa untuk kalian semua. Aku selalu berdoa dengan sukacita. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuan kalian dalam berita Injil dari hari pertama sampai sekarang ini. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya bahwa Dia yang telah memulai karya baik di antaramu akan melanjutkannya sampai akhir pada hari Kristus Yesus. Memang sudahlah sepatutnya aku berpikir demikian tentang kalian semua, sebab kalian ada dalam hatiku. Kalian semua turut mendapat bagian dalam kasih karunia yang diberikan kepadaku, baik pada waktu aku dipenjarakan maupun pada waktu aku membela dan meneguhkan berita Injil. Sebab Allah lah saksiku, betapa dengan kasih mesra Kristus Yesus aku merindukan kalian. Dan inilah doaku, semoga kasihmu semakin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian. Dengan demikian kalian dapat memilih yang baik, agar kalian suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus. Semoga kalian dipenuhi dengan buah kebenaran oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Dan bacaan Injil pada hari ini diambil dari Injil Lukas bab 14 ayat 1-6. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Sabat, Yesus datang ke rumah salah seorang pemimpin orang-orang Farisi untuk makan di situ. Semua orang yang hadir mengamati dia dengan seksama. Tiba-tiba datanglah seorang yang sakit busung air dan berdiri di hadapan Yesus. Lalu Yesus bertanya kepada para ahli Taurat dan orang-orang Farisi, bolehkah menyembuhkan orang pada hari Sabat atau tidak? Tetapi mereka semua diam saja. Lalu Yesus memegang tangan si sakit itu dan menyembuhkannya serta menyuruhnya pergi. Kemudian Ia berkata kepada mereka, siapakah di antara kalian yang anak atau lembunya terperosok ke dalam sumur, tidak segera menariknya keluar meski pada hari Sabat? Mereka tidak sanggup membantahnya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, ketika setiap hal yang kita katakan dan kita perbuat selalu dipermasalahkan dan diperdebatkan, serta dianggap salah, selalu salah oleh seseorang, tentu kita akan malas untuk bergaul dengan orang seperti itu. Tentu tidak ada orang yang mau bersahabat dengan mereka yang suka mencari-cari kesalahan dan bersikap munafik. Di depan beda, di belakang beda. Itulah kemunafikan. Namun apa yang diperbuat Yesus hari ini sama sekali berbeda dengan apa yang biasa terjadi di antara kita. Yesus dekat dengan semua orang, termasuk dengan golongan orang Farisi yang kerap kali menentang dan memperdebatkan apa yang dikatakan dan diperbuat Yesus. Sebagai seorang pengikut Kristus, kita semua diajak untuk ramah dan berbuat baik kepada semua orang, termasuk mereka yang kerap kali mempermasalahkan dan memperdebat semua hal yang kita ucap dan perbuat. Semoga hari ini kita bisa menjadi pengikut Kristus yang baik. Apa yang Kristus teladankan, itulah yang mesti kita lakukan dalam kehidupan kita. Lebih-lebih pada hari ini, jangan biarkan hati kita dikuasai oleh amarah dan kebencian. Daripada harus marah, lebih baik kita ramah.
Daripada harus membenci, lebih baik kita saling mencinta satu sama lain. Dan jangan pernah membuang-buang waktu untuk merusak hidup kita dengan mendendam. Salam, Tuhan Yesus memberkati.